Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Yasniatun dengan NIM di 011907. Di sini saya akan mempraktikkan penggunaan KDA Minerlite untuk melakukan coding. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan coding pada transkrip 1. Nah, saya akan menunjukkannya. Kita buka aplikasinya. Sini kita close langsung project. Kita open dari transkrip UTS 1. Jadi seperti ini. Kita pilih gerakan, transparansi, seperti ini. Oke, saya tutup dan saya akan mencoba untuk transkrip kedua. Kita create new project. Terus kita cari file yang akan kita buat kode. APKK transkrip transkrip wawancara. Kita add, create, oke. Kita beri nama. Nah, di sini sudah. Nah, langkah pertama itu klik codes, kita add. Nah, terus kita nambahin codingnya. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama kita akan memberi kode berupa gerakan open government di bawah kategori open government di Surakarta. Sini saya kasih warna red dan kita add tambah. Nah, langsung kode yang kedua yaitu implementasi open government. Kita kasih warna kuning. Jadi kita klik dulu gerakan open government ini, kita cari kata-kata pendukungnya yaitu mengetahui open government. Kanan kode S, nah ini langsung muncul gerakan open government, kita klik, nah langsung di bold, langsung di block. Nah, klik kanan, terus kita klik kode dengan highlight. Tuh. Nah. Selanjutnya ada implementasi. Nah, mengimplementasinya kita langsung ya. Jadi langsung ini kuning, merah, jadi langsung kodenya langsung jadi. Nah, selanjutnya setelah semua sudah dibuat kode seperti ini, kita bisa melihat hasil analisanya, yaitu klik coding frekuensi. Terus bagian ini kita klik semua, kita centang. Kita klik search, klik tabel, kita blok semua dan kita chart. Nah, ini diagram batangnya, pie dan juga ini. Selanjutnya interpretasi. Jadi dari transkrip 1 dan transkrip 2 saya membuat interpretasi seperti ini. Untuk transkrip 1, implementasi open government dari sisi pemerintah itu dikaitkan dengan open data yang dengan masyarakat dapat melihat apapun di dalamnya, termasuk anggaran, informasi dan juga lainnya. Dan itu dilakukan melalui ULAS dan juga beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter dan juga Facebook. Nah, inovasinya itu melalui covid.intip.surakarta.go.id yang menyajikan informasi setiap hari dan juga mendetail hingga ke wilayahnya. Media penyaluran datanya itu melalui media ruang dan juga media non-ruang, sekaligus media jejaring sosial GAS, yaitu gabungan admin media sosial. Nah, data yang dipublish itu merupakan data yang sudah terkonfirmasi secara akurat dan dipublish secara tepat waktu karena real time per hari sekitar jam 3 sore atau jam 4 sore sampai maghrib.
Terus untuk transkrip kedua yaitu implementasi open government dari sisi LSM. Nah, di sini tuh menurut mereka pemerintah itu mengeluarkan kebijakan yang transparan sehingga masyarakat mencakup dalam partisipasi seperti apa mulai dari pemberian informasi, transparansi dan juga keterlibatan masyarakatnya. Implementasi pemerintah juga cenderung berubah-ubah terutama di sistem informasi geografis. Namun di sisi penyaluran bantuan sudah dapat dikatakan sudah terbuka. Nah, inovasinya juga sama yaitu melalui covid.intip.surakarta.go.id dan juga melalui sistem ESIK milik Dinsos. Lalu penyaluran informasinya dapat dikatakan baik yaitu melalui ULAS yang menjadi mekanisme komplain dan mencakup tanggapan dan juga respon dari masyarakat. Tingkat akurasinya dapat dikatakan kurang karena pandemi sehingga banyak hal baru yang membuat orang cenderung bingung dalam bersikap. Kedua transkrip tersebut sama-sama melalui laman website dan juga Twitter. Namun perbedaannya di transkrip satu ada kata kunci ketepatan waktu, sementara di transkrip kedua tidak ada. Terus di transkrip satu transparansi itu lebih difokuskan pada penyampaian datanya, sedangkan transkrip 2 transparansi itu lebih menyoroti pada sistem pelayanannya, terutama pelayanan kesehatan. Dan pengetahuan tentang program open government ini pada transkrip 1 tentang data dari setiap tingkat daerah. Sementara di transkrip kedua itu tentang keterlibatan partisipasi dalam proses. Selanjutnya itu implementasi open government pada transkrip 1 itu melalui ULAS dan juga PPID. Sedangkan transkrip kedua melalui menggembar-gemborkan keluaran kebijakan yang transparan dan juga lebih terbuka. Jadi apa yang saya lakukan ini merupakan pengimplementasian dari teori Miles dan juga Huberman, yaitu tentang yang pertama ada reduksi, yaitu tentang melakukan coding yang sudah saya lakukan, dan yang kedua ada penyediaan data, yaitu hasil analisis tadi berupa tabel, pie, dan sebagainya, dan yang ketiga ada menarik kesimpulan berupa interpretasi yang sudah saya tampilkan.